Wanita membawa asistennya untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh orang terkaya. Tidak disangka begitu tiba di pintu, dia menemukan bahwa undangannya hilang. Dia sibuk meminta asistennya mencari di mobil. Namun asistennya baru saja pergi. Wanita licik itu langsung mengambil undangan dan berjalan dengan angkuh. Wanita itu segera melihat lipatan di undangan. Dia segera menyadari bahwa wanita licik itu mencuri undangannya. Namun wanita licik itu tidak hanya tidak mengakui tetapi juga menghina orang lain. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki undangan dan bermimpi untuk bertemu dengan orang terkaya. Sungguh seperti katak ingin makan daging angsa. Jika kamu mencuri undangan saya, saat keduanya bertengkar tanpa henti, suara tiba-tiba terdengar dari undangan saya. Mengapa kalian berisik di pintu gerbang? Ini rumah keluarga Jiang. Maaf telah mengganggu Anda. Terlalu ikut campur. Nenek tua itu juga tidak bisa berbisnis. Aku rasa kamu datang cuma untuk makan gratis. Kamu tahu siapa aku? Berani sekali memanggilku begini. Nenek tua. Harusnya aku panggil kamu nenek tua biar kamu senang, ya? Tidak suka orang tua. Kalau begitu aku panggil kamu nenek pengemis. Wanita di samping tidak tahan lagi. Langsung menyalahkan gadis licik yang tidak seharusnya mengganggu orang tua. Tidak disangka gadis licik malah semakin sombong. Bahkan langsung mendorong nenek tua jatuh ke tanah. Kali ini benar-benar membuat wanita marah. Wanita itu langsung menamparkan gadis licik begitu. Kamu berani memukulku? Menindas orang tua. Melanggar tata krama. Mengapa saya harus memukulmu? Apakah masih perlu waktu untuk ini? Gadis licik ingin mendekat. Pacar di sampingnya menahannya. Katanya di depan rumah orang kaya pasti banyak kamera pengawas. Jangan menarik perhatian orang lain. Akhirnya gadis licik pergi dengan hati tidak senang. Setelah keduanya pergi, wanita itu segera mendekati dan membantu nenek tua yang terjatuh. Sang nenek memandang wanita baik hati dengan senang. Setelah berterima kasih kepada wanita, dia bertanya apakah dia punya pasangan. Setelah mengetahui bahwa wanita saat ini sendirian, bahkan langsung tersenyum cerah dan berkata, langsung mengatakan bahwa dia bisa membawanya masuk. Namun wanita mengira nenek hanya menghiburnya. Jangan lama-lama di sini. Dia berkata bahwa cuaca panas, membiarkan nenek masuk terlebih dahulu. Dia harus menunggu asistennya kembali di sini. Sang nenek mendengar, semakin merasa bahwa wanita tidak hanya baik hati tetapi juga perhatian. Langsung menawarkan untuk memperkenalkan cucunya padanya. Nenek baru saja pergi ketika asistennya kembali. Wanita memberitahu asistennya bahwa undangan telah dicuri oleh wanita licik. Sepertinya tidak ada harapan kali ini bisa mewawancarai miliarder muda ini. Namun ketika wanita hendak pergi, asistennya dengan misterius memberitahu wanita. Dia tahu bahwa rumah orang terkaya memiliki pintu belakang. Mereka bisa masuk dari sana. Kamu menangani apa? Mereka diam-diam masuk ke rumah orang terkaya melalui pintu belakang. Kita masuk seperti ini. Apakah ini tidak terlalu baik? Kakak, tenanglah. Mereka mungkin menganggap kita sebagai Tuan muda, selamat datang. Kakak, saya akan menanganinya. Kamu menangani apa? Tunggu di belakangku. Kakak, kamu terlihat sangat aman. Diam. Mereka mungkin menganggap kita sebagai keluarga Jiang. Baru dipanggil Tuan Muda Jiang Hanyu. Sungguh minta maaf. Kami bukan sengaja datang ke sini. Wanita ini bicara apa? Tuan Muda sendiri. Tidak masalah. Kakak, aku adalah cabang lain dari keluarga Jiang. Aku akan menjelaskan kepada mereka. Kamu masuk dulu. Baiklah. Setelah kamu menjelaskan, segera datang ke sini. Jangan biarkan Liu Minmin mendahului. Saat pesta nanti, kalian semua harus pura-pura tidak mengenal saya. Baiklah. Wanita ini, ya, nyonya muda. Belum juga, tapi akan segera. Aku mengejar. Aduh, nyonya tua pasti senang. Pasti sangat senang. Wanita tua itu mencarimu kemana-mana. Aku tidak akan pergi. Dia pasti ingin saya menjalani kencan buta. Kamu tidak bisa menentukan. Tuan muda, bawa pulang. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemberontakan? Kalian, nyonya, tuan muda sudah pulang. Jiang Hanyu. Nenek, kamu melarikan diri begitu melihatku. Apakah aku setan atau hantu? Setan atau hantu? Nenek, jangan katakan begitu. Ini bukan karena takut aku kabur. Apakah kemarahannya belum reda? HMPH, kemarahanku belum reda. Tapi, hari ini, jika kamu menerima gadis yang kubawa, aku akan memaafkanmu. Nenek, aku sudah menyukai seseorang. Jangan buru-buru menolak. Gadis ini cantik dan baik hati. Aku jamin kamu akan menyukainya begitu melihatnya. Orang yang saya suka juga baik hati. Gadis ini menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Dia sangat memiliki rasa keadilan. Lagu Ai.
Orang yang saya sukai juga menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Juga sangat memiliki rasa keadilan. Baiklah, kamu sudah menggunakan alasan ini selama 3 tahun. Jika kamu benar-benar menyukai seorang gadis, sudah lama kau bawa pulang. Aku baru saja menemukan ini. Masih dalam proses pengejaran. Kamu kejarlah yang kamu inginkan. Saya memperkenalkan saya. Kita berdua, Suci, kita berdua. Masing-masing punya urusan sendiri. Nenek, baiklah. Jangan bergerak dari tempatmu di sini. Saya akan segera mengambil gadis itu. Untukmu, Yan. Kalau kakak tahu, bertemu dengan gadis lain, pasti akan marah. Gadis. Ada apa, nenek? Tadi tidak di pintu? Saya sudah bilang padamu. Saya ingin cucu saya. Kepadamu. Dia di sini. Orangnya mana? Dia ada di sini sekarang. Si bocah bandel lagi menolak kencan buta. Nenek, kalau cucu Anda tidak mau, mengapa Anda memaksanya? Saya ingin memanfaatkan kondisi fisik saya yang masih kuat, masih sehat. Berikan padanya. Semua urusan istri sudah diatur. Kalau dia sibuk, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Baru bisa mulai berkencan. Ah, Anda sangat baik pada cucu Anda. Apakah kamu mau menemaniku mencarinya? Anak yang baik, saat ini saya belum. Rencana kencan buta, tidak masalah. Saya hanya ingin memperkenalkan kalian berdua. Lebih baik berteman lebih banyak. Orang tua ini begitu gigih. Bertemu sekalipun tidak masalah. Aku akan pergi bersamamu. Anak yang baik, ayo kita pergi. Kakak perempuan. Nenek mengejarmu sampai ke sini. Suara di dalam kamar. Mengapa begitu mirip dengan Jiang Hanyu? Ternyata bocah nakal. Bersembunyi di sini. Ayo pergi.